Halo semuanya, ada nggak sih dari kalian yang masih menggunakan barang yang kalian pakai sejak lama, bahkan kalian tidak pernah mengubah merek dari jenis barang tersebut? Nah, bagaimana sih produknya bisa ada sampai saat ini dan bagaimana perusahaannya dapat menjalankan usahanya dalam jangka waktu yang lama? Nah, perkenalkan, saya Reginald, mahasiswa Universitas Indonesia, jurusan akuntansi angkatan 2020 bersama teman-teman saya yang namanya berada di slide. Kami hari ini ingin mempresentasikan mengenai mini project PMP atau pengantar manajemen pemasaran dengan membahas strategi pemasaran yang dilakukan pada produk Indomie. Yang akan kami bahas yaitu latar belakang diadakannya analisis ini, hasil analisis itu sendiri, lalu penutup. Sebelumnya, kita perlu mengetahui bahwa Indomie merupakan produk yang terdapat yang diproduksi oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, yang merupakan anak perusahaan PT Indofood Sukses Makmur yang didirikan pada tanggal 2 September 2009. Nah, PT Indofood ini juga memiliki lebih dari 20 anak usaha, yaitu Indofood Fortuna Makmur yang sebelumnya Frito-Lay Makmur, PT Surya Rainbow Containers, Nestle Indofood Cita Rasa Indonesia, dan beberapa anak usaha lainnya. Lalu Indomie ini sendiri merupakan produk mie instan pertama yang ada di Indonesia. Nah, produk mie awalnya diproduksi oleh PT Sanmaro Food Manufacturing yang berkolaborasi dengan Salim Group, lalu berdirinya PT Indofood Internal Corporations, dan yang sekarang dikenal dengan nama PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, sekarang juga kita bisa melihat bahwa Indomie terdapat berbagai varian, mulai dari goreng, kuah, kuliner Indonesia, hype abis, sampai dengan premium collection. Sampai Indomie juga sekarang menjadi budaya atau julukan seperti makanan anak kos. Latar belakang masalahnya yaitu Indomie dari tahun ke tahun jadi produk yang paling diminati. Seperti pada slide tahun 2020 di sebelah kanan dan tahun 2021 di sebelah kiri, membuktikan bahwa Indomie merupakan merek terbaik sekaligus produk paling banyak dibeli bagi masyarakat Indonesia. Nah, selain itu, Indomie juga bukan hanya dikenal di Indonesia, namun di beberapa negara lainnya. Dan Indomie juga menjadi produk andalan nih, sampai pemerintah memilih Indomie sebagai salah satu bagian dari bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Nah, di sebelah kanan juga terdapat perbincangan yang pada akhirnya di tengah malam, seseorang memasak Indomie karena mudah dan cocok dimakan di malam hari. Tujuan adanya penelitian ini atau analisis ini adalah mengetahui marketing mix, segmenting, targeting, positioning, promotion mix pada produk Indomie. Lalu kami juga ingin memberikan saran yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemasaran pada produk Indomie. Selanjutnya, kita akan membahas hasil analisis kami mengenai marketing mix. Marketing mix sendiri merupakan serangkaian tindakan atau cara yang digunakan oleh bisnis untuk menjual produk atau layanan kepada sasaran pelanggannya. Marketing mix yang akan dibahas adalah mengenai 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Pertama-tama mengenai produk. Indomie sendiri merupakan produk instant noodle yang telah melalui proses produksi yang sangat higienis, di mana satu bungkus Indomie standar memiliki massa 85 gram, yang di dalamnya terdapat 2 saset berisi 5 bumbu-bumbuan. Indomie memiliki berbagai macam variasi, seperti mie goreng, mie sop, mie jumbo, mie premium, dan mie regional. Indomie juga terbuat dari bahan-bahan pilihan, seperti tepung terigu dari Bogasari, rempah-rempah pilihan terbaik dari kekayaan alam Nusantara, dan tambahan lainnya. Kemudian mengenai price. Harga Indomie sangatlah murah dan dapat dijangkau oleh berbagai kalangan, yaitu perbungkusnya dihargai mulai dari Rp2.000. Indomie juga dapat dibeli dengan paket 5 bungkus ataupun paket 10 bungkus untuk setiap variasinya. Dan terdapat pula paket 1 dus yang setiap dusnya berisi 40 bungkus Indomie. Kemudian mengenai plus, Indomie memiliki jaringan distribusi terluas di Indonesia, karena Indomie dapat menjangkau seluruh kepulauan yang ada di Indonesia. Gudang stoknya pun ditempatkan pada area yang memiliki banyak outlet retail. Indomie dapat ditemukan dengan mudah di berbagai tempat seperti supermarket, minimarket, hingga warung-warung terdekat. Indomie juga dapat dibeli melalui platform online seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, maupun Blibli. Sehingga pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini tidak membuat pelanggannya merasa kesulitan untuk membeli produk Indomie karena dapat tersedia di berbagai tempat dengan mudah. Kemudian mengenai promotion. Promosi untuk memperkenalkan Indomie kepada masyarakat luas dilakukan melalui tagline Indomie Seleraku, iklan baik di media cetak, elektronik maupun billboard, sponsor di berbagai kegiatan, event seperti jingle bell, dan pembuatan stop sign. Analisis berikutnya mengenai market segmentation, yaitu pembagian pasar menjadi kelompok pembeli yang berbeda dapat dilihat dari 4 variabel, geografik, demografik, psychographic, dan behavioral. Berdasarkan segmentasi geografis, Indomie memproduksi dan memasarkan produknya secara internasional meliputi Australia, Amerika Serikat, Eropa, hingga negara di Timur Tengah. Di Indonesia sendiri, Indomie tersebar dari Sabang hingga Merauke. Berdasarkan segmentasi demografis, Indomie tidak dianjurkan untuk anak di bawah 2 tahun yang masih mengonsumsi makanan pendamping ASI. Indomie juga ditujukan bagi seluruh orang, tidak terbatas pada pria dan wanita. Indomie ditujukan bagi mereka yang berpendapatan menengah ke bawah dengan harga produk berkisar pada Rp2.000. Berdasarkan segmentasi perilaku, Indomie sebagai produk makanan dikategorikan sebagai kebutuhan fisiologis. Benefit slot Indomie yang berupa makanan cepat saji dikategorikan sebagai kebutuhan general yang memberikan manfaat kepraktisan. User status mensegmentasikan mereka pengguna reguler hingga bukan pengguna. Usage rate mencakup mereka yang mengonsumsi secara rutin atau hanya sekedar sekali saja. Dari status loyalitasnya disegmentasikan kepada mereka yang sangat loyal, melihat dari sebutan Indomie yang merujuk pada seluruh jenis mie instan.
Dan terakhir, kind of shopping Indomie ini adalah convenience, ditujukan dari frekuensi pembelian yang tinggi tanpa adanya perbandingan dengan produk lain. Berdasarkan segmentasi psikografis, sebagai makanan cepat saji, Indomie disegmentasikan bagi konsumen yang bergaya hidup praktis. Berdasarkan segmentasi dari pasar Indomie, dapat disimpulkan bahwa Indomie memiliki target pasar yang luas. Oleh sebab itu, tingkat pemasaran dari Indomie ini adalah undifferentiated targeting dengan pemasaran massal. Dengan target pasar yang luas dan tidak teridentifikasi, Indomie membutuhkan strategi pemasaran yang menjangkau lebih banyak orang dengan media yang digunakan seperti iklan pada televisi, media sosial, hingga media cetak. Indomie sebagai produsen mie instan pertama di Indonesia memberikan positioning yang kuat di pasar dengan menjadi market leader mie instan. Beberapa faktor yang menunjukkan positioning yang kuat lainnya, antara lain penggencaran produk varian rasa Nusantara, jingle dari Sabang sampai Merauke, iklan di televisi oleh atlet nasional hingga tagline Indomie seleraku yang mengisyaratkan Indomie diproduksi sesuai selera masyarakat Indonesia. Berikutnya, kita akan membahas mengenai promotion mix Indomie, yaitu berbagai promosi untuk mengkomunikasikan customer value dan membangun customer relationship. Terdapat berbagai bentuk promotion mix. Yang pertama adalah advertising, yang bisa mencapai masyarakat luas, membangun long-term image bagi produk, dan bisa menjadi ekspresif dengan berbagai visual kreatif yang digunakan oleh perusahaan. Namun, advertising bisa menjadi impersonal atau kurang memberikan persuasi langsung. Contohnya, website Indomie, kemudian ada advertising pada TV dan newspaper, yang tentunya disesuaikan dengan pandemi untuk mendorong masyarakat mematuhi peraturan pemerintah, sekaligus mendorong berjualan. Contohnya, penggunaan hashtag nyaman di rumah, kemudian pengeluaran sekardus mie untuk lebaran, serta penggunaan kata I dan mudik. Dan yang terakhir bisa dalam bentuk billboard. Next, ada bentuk sales promotion yang bisa menarik perhatian customer, membuat customer berinteraksi, serta memberikan insentif besar bagi customer untuk belanja. Namun, hal ini lebih cocok untuk jangka pendek karena kurang efektif untuk membangun brand preference dan customer relationship jangka panjang. Contohnya, diskon yang dikeluarkan pada waktu tertentu, serta adanya demonstrations and product sampling untuk mendorong interaksi pelanggan untuk mencoba produk dengan harapan akan membeli produk tersebut. Berikutnya adalah public relations, yang lebih dipercaya atau lebih kredibel dibandingkan advertisement. Dan jika digunakan dengan baik, bisa sangat efektif dan ekonomis. Namun, public relations ini berisiko untuk kehilangan kontrol nih perusahaan atas apa yang berita tulis atau berita katakan tentang produk tertentu. Contohnya, adanya games dan customer engagement yang tentunya untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dan membangun customer relationship. Dan disesuaikan juga oleh Indomie agar sesuai dengan pandemi saat ini. Kemudian ada charitable contribution yang tentunya sekali lagi untuk membangun citra perusahaan sekaligus mempererat customer relationship. Dan yang terakhir bisa dalam bentuk event dan sponsorship. Tentunya untuk publisitas dan mempererat customer relationship. Bentuk berikutnya adalah direct dan digital marketing yang bisa lebih tertarget nih terhadap customer tertentu dan bentuknya lebih personal sehingga lebih interaktif juga. Namun, digital and direct marketing bisa menjadi lebih intrusif atau mengganggu privasi masyarakat dan bentuknya bisa kurang environmentally friendly, terutama pengiriman direct mail atau surat. Contohnya, sosial media yang digunakan oleh Indomie seperti Instagram, Facebook, dan Twitter yang terus diupdate. Kemudian Indomie juga mulai memanfaatkan keuntungan dari digital marketing. Mengingat dulu sekitar tahun 2018, bentuk feeds dari sosial media Indomie hanyalah gambar-gambar Indomie. Namun sekarang feeds-nya lebih interaktif dan lebih menarik. Dan tidak hanya merupakan foto-foto Indomie saja. Selain itu, bentuk lain bisa berupa email, katalog, dan telepon langsung. Selanjutnya adalah personal selling. Dengan personal selling, penjual akan bertemu langsung dengan konsumen sehingga mereka dapat menunjukkan keunggulan produk secara langsung dan dapat mengunjungi pelanggan dengan teratur. Tetapi personal selling membutuhkan waktu yang relatif lama serta memiliki keterbatasan untuk menjangkau dan menemui calon pembeli. Indomie sendiri menerapkan sistem personal selling melalui Sales Promotion Girl atau SPG yang ditempatkan di setiap outlet yang dapat ditemukan baik di supermarket maupun di suatu event. Selain itu, terdapat pula warmindo keliling yang menjual produk Indomie dengan mengelilingi perumahan maupun sekolah. Jadi kesimpulannya, Indomie merupakan produk andalan dari PT Indofood Tbk Sukses Makmur Tbk dan juga merupakan merek terbaik menurut konsumen Indonesia tahun 2021. Dengan menerapkan berbagai macam promotion mix seperti advertising, sales promotion, public relations, direct and digital marketing, dan personal selling telah mendukung keunggulan kompetitif dari Indomie hingga Indomie dapat mengekspor produknya. Selain itu, Indomie juga telah memanfaatkan promotion mix ini sehingga dapat mencapai SPP yang telah ditetapkan. Saran yang dapat kami berikan, Indomie memiliki citra yang kurang baik dalam masalah kesehatan. Dengan adanya citra ini, Indomie dapat mengganti tujuan pemasarannya yang mulanya lebih meningkatkan kepopuleran dari produknya dengan mengubah citra produknya menjadi lebih baik ke masyarakat menggunakan strategi pemasaran yang telah digunakannya.
Hal ini dapat dilakukan melalui improvisasi kandungan pada bumbu dan juga membuat produk versi sehat dari varian rasa baik yang sudah ada maupun rasa baru. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.